Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiadini Hartanti, NIM B100180218 akan mempresentasikan tentang proposal seminar saya yang berjudul Teknologi Digital untuk Kesempatan Kerja Masa Depan dengan studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom area Kabupaten Rembang. Kemudian yang akan kita bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam mendorong pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan merupakan aspek dasar kehidupan manusia karena mencakup aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu tujuan pembangunan adalah memperluas lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah yang seimbang dan memadai. Pengangguran diakibatkan oleh banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Pengangguran jika tidak ditangani secara efektif menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kecemburuan sosial. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat berdampak pada kemajuan suatu organisasi atau instansi yang harus mengubah sistemnya ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu dengan menggunakan teknologi digital. Dalam hal ini, kesempatan kerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital penting untuk diteliti agar masyarakat tahu akan pentingnya mengikuti perubahan zaman dari sistem konvensional menjadi modern agar tidak tertinggal oleh yang lain. Dengan memanfaatkan teknologi digital ini, sangat membantu para pencari kerja atau yang sudah bekerja dalam memudahkan urusan mereka. Kemudian, rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apa saja kelebihan menggunakan teknologi digital untuk bekerja di era modern? Yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan tenaga kerja untuk bekerja di era modern? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kelebihan menggunakan teknologi digital di era modern. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang perlu dipersiapkan tenaga kerja untuk bekerja di era modern. Landasan teori. Berdasarkan pengertian menurut ilmu ekonomi, Setiawan 2014 dan Herlina 2017 dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja diartikan sebagai permintaan atau kebutuhan tenaga kerja. Semakin rendahnya kesempatan kerja di suatu negara, maka akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tidak dapat bekerja. Kemudian, berdasarkan pengertian menurut Salmah dan Murti 2020, Fuadi 2018, dan Hidayat dan Kotimah 2019 dapat disimpulkan bahwa teknologi digital merupakan teknologi dengan menggunakan perangkat komputer, di mana sistem pengoperasionalnya tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan sudah menggunakan perangkat komputer yang canggih. Kemudian ada pengaruh teknologi digital terhadap kesempatan kerja. Indonesia sedang menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Revolusi ini mendorong otomatisasi ke dalam semua proses aktivitas manusia. Teknologi internet bukan hanya sekedar menghubungkan komunikasi jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga memudahkan manusia menemukan informasi terkait adanya lowongan kerja dengan akses yang cepat. Institut Global McKinsey 2017 memperkirakan bahwa 50% lapangan pekerjaan otomatis akan mengadaptasi menggunakan teknologi baru. Menurut Kementerian Kominfo menyatakan bahwa
Di era digital muncul berbagai jenis pekerjaan baru, menuntut kita untuk memiliki skill, tidak hanya hard skill, tetapi juga soft skill. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, memecahkan masalah, serta kemampuan kreatif dan inovatif merupakan beberapa soft skill yang harus dimiliki agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja era digital saat ini. Dalam mengoperasikan teknologi digital ini, perlu sumber daya manusia yang terampil, yang memahami mengenai dunia digital, dan mahir dalam menggunakan perangkat digital. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan lokasi PT Telkom area Kabupaten Rembang. Populasi seluruh karyawan PT Telkom dengan sampel 50 karyawan. Teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling. Sumber data menggunakan data primer dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, yang ketiga, hipotesis, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.